Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika, tetapi berbeda. Kalau sebelumnya kita tatap muka, tapi pada pertemuan kali ini kita jarak jauh. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial? Di sini materi di mana penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita itu dapat diselesaikan dengan menggunakan matematika. Salah satunya di bab aritmatika ini. Jadi kehidupan sosial kita, ya. Contoh kegiatannya adalah kegiatan jual beli. Pada kegiatan jual beli kan ada untung, ada rugi. Bagaimana kita mendapatkan untung? Bagaimana kita biar jualan kita nggak rugi? Ya, di sini kita akan bahas tentang aritmatika sosial, di mana di sini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama adalah harga beli, kemudian harga jual, untung dan rugi. Materi berikutnya yaitu tentang persentase untung dan persentase rugi. Kemudian diskon atau rabat, atau nama lainnya juga adalah potongan harga, ya. Diskon ini yang sering kita jumpai ketika kita jalan-jalan ke supermarket ataupun ke mall. Kemudian berikutnya adalah bunga tunggal. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pajak, dan yang terakhir adalah tentang bruto, tara, dan neto, ya. Jadi kalian dengan materi-materi ini cukup familiar, sering mendengar, ya, sering menjumpainya. Nah, kemudian yang akan kita bahas berikutnya yaitu tentang harga beli, harga jual, untung dan rugi. Suatu penjualan dikatakan mendapatkan untung jika harga pembelian lebih besar daripada harga pembelian. Untuk mendapatkan untung, kita dapatkan dari selisih harga jual dengan harga beli, atau dengan cara mengurangkan harga jual dengan harga beli. Dan dikatakan rugi jika harga penjualan itu lebih kecil daripada harga pembelian. Rugi didapatkan dari selisih harga beli dengan harga jual, atau harga beli kita kurangi dengan harga jual. Berikutnya yaitu contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Di sini Rudi membeli buku dengan harga Rp100.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp125.000. Rudi mengalami untung atau mengalami rugi? Maka dari permasalahan ini kita dapat ambil kesimpulan, atau kita bisa menuliskan diketahui harga belinya berapa. Harga belinya adalah 100.000. Selain harga beli yaitu harga jual. Harga jualnya adalah 125.000. Harga beli 100.000, harga jual 125.000. Atau bisa diambil kesimpulan bahwasanya harga jual itu lebih besar daripada harga beli, maka si Rudi mengalami untung. Berapakah keuntungannya? Keuntungannya yaitu dengan cara harga jual kita kurangi dengan harga beli. Jadi 125.000 kita kurangi dengan 100.000, maka sama dengan 25.000. Jadi untung yang didapatkan Rudi sebesar Rp25.000. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Ayah membeli satu keranjang rambutan dengan harga Rp100.000. Satu keranjang rambutan tersebut berisi 20 kg rambutan. Jadi satu keranjang, ya, ini isinya adalah 20 kg dengan harga belinya adalah Rp100.000. Jika ayah menjual dengan harga Rp8.000 per kilogram, tentukan keuntungan atau kerugian seluruhnya yang diterima ayah. Jadi kita harus mencari apakah ayah ini untung, apakah ayah mengalami kerugian. Maka kita tuliskan dulu harga beli. Harga beli ini bisa dikatakan sebagai modal. Modalnya adalah 100.000. Kemudian harga jualnya adalah Rp8.000. Itu adalah harga jual per 1 kilogramnya. Maka untuk harga jual seluruhnya adalah Rp8.000, kita kalikan dengan 20, maka sama dengan Rp160.000.
Dari sini kita lihat modalnya adalah 100.000, harga jualnya adalah 160.000. Harga jual lebih besar daripada harga beli, maka ayah mengalami keuntungan atau mengalami untung. Berapakah besar keuntungan ayah? Keuntungan itu didapatkan dari selisih harga jual dengan harga beli, atau harga jual kita kurangi dengan harga beli. Harga jualnya adalah Rp160.000 dikurangi dengan harga belinya adalah Rp100.000. 160.000 kita kurangi dengan 100.000 maka sama dengan 60.000. Jadi ayah mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang persentase untung dan persentase rugi. Jadi untung itu tidak hanya dinyatakan dalam bentuk nominal uang. Contoh, saya untungnya adalah Rp20.000, saya kerugiannya adalah Rp100.000. Tetapi juga untung itu bisa dinyatakan dalam bentuk persen. Saya mengalami keuntungan 20%, saya mengalami kerugian 10%. Nah, di sini bagaimana cara menentukan persentase untung dan persentase rugi? Kita lihat di slide. Untuk menentukan persentase untung adalah untung dibagi dengan harga pembelian dikalikan dengan 100%, sedangkan untuk persentase rugi adalah rugi dibagi dengan harga pembelian dikalikan dengan 100%. Jika persentase untung dan persentase rugi diketahui, tetapi yang diminta adalah harga pembelian atau harga penjualan, maka harga pembelian sama dengan 100/100 ditambah persentase untung dikalikan dengan harga penjual. Harga penjualan sama dengan 100 ditambah persentase untung per 100 dikalikan dengan harga pembelian. Jadi inti untuk mencari pembelian ataupun harga penjualan, jika persentase untungnya itu diketahui adalah kita jumlahkan dengan 100. Kemudian jikalau yang diketahui adalah persentase rugi, sedangkan kita disuruh untuk menentukan harga pembelian ataupun harga penjualan, maka harus kita kurangi. Harga pembelian sama dengan 100/100 dikurangi persentase rugi dikalikan dengan harga penjualan. Untuk harga penjualan maka sama dengan 100 dikurangi dengan persentase rugi dibagi dengan 100 kita kalikan dengan harga pembelian. Kita lanjut pada contoh soal saja. Untuk lebih memahaminya lagi, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Rudi membeli buku dengan harga Rp100.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp125.000. Tentukan persentase keuntungan Rudi. Kita lihat dari soal ini bahwasanya harga belinya adalah 100.000, sedangkan harga jualnya adalah 125.000. Maka bisa diambil kesimpulan kalau dia mengalami keuntungan. Keuntungan itu sebesar berapa? Maka untuk mendapatkan untung atau untuk mengetahui berapa nominal keuntungannya, harga jual kita kurangi dengan harga beli. Harga jualnya adalah 125.000 dikurangi dengan harga belinya adalah 100.000, maka besarnya keuntungannya adalah 25.000. 25.000 ini berapa persenkah? Maka sama dengan kita hitung ya, kita cari persentase untungnya. Untung dibagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100%. Untungnya adalah 25.000 dibagi dengan 100.000 kita kalikan dengan 100%. Maka langkah berikutnya adalah 25.000 per 100.000 ini kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakan? Kita coret nolnya dulu. Atas 0 coret 3, maka bawah 0 coret 3. Tinggal angka 25 dan 100. Untuk 25 per 100 ya, untuk menyederhanakan kita cari angka yang bisa membagi keduanya atau FPB dari 25 dan 100, yaitu angka 25. 25 dibagi 25 dapat 1, 100 dibagi 25 dapatnya adalah 4. Maka bentuk sederhananya adalah 1/4. Kemudian kita kalikan dengan 100%, bisa dicoret atau atas kali atas dibagi bawah juga boleh. Kalau kita coret 100 dengan 4, sama-sama kita bagi 4, 4 dibagi 4 1, 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 kita kalikan dengan 1 yang atas ini sama dengan 25, kita bagi dengan 1 sama dengan 25. Jadi besar keuntungannya yaitu 25%. Ya. Jadi persentase keuntungan Rudi dengan membeli buku 100.000 dan menjualnya 125.000, dia mendapatkan keuntungan sebesar 25%.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Adi membeli baju dengan harga 100.000. Baju tersebut akan dijual dan Adi menginginkan untung 20%. Ya, jadi Adi ini membeli baju dengan harga 100.000 lah. Dari pembelian harga 100.000 ini dia menginginkan sebesar 20% untungnya. Berapa harga jual agar Adi memperoleh untung 20%? Kita tuliskan harga belinya adalah 100.000, kemudian untung yang diinginkan adalah 20%, maka harga jualnya sama dengan 100 ditambah dengan persentase untung dibagi dengan 100 dikalikan dengan harga pembelian. Ke slide yang tadi ya, untuk menentukan harga penjualan yang berkaitan dengan persentase untung. Nah, ini. Kemudian 100 ditambah dengan persentase untungnya adalah 20, berarti 100 ditambah 20 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100.000 rupiah. Dari mana 100.000 rupiah? Ini adalah harga pembelian. Kemudian 100 ditambah 20 sama dengan 120 per 100 dikalikan dengan 100.000 rupiah. Kemudian langkah berikutnya 120 per 100 ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan angka 20, maka 120 dibagi 20 dapatnya 6, kemudian per 100 dibagi dengan 20 dapatnya 5, maka menjadi 6 per 5, kita kalikan dengan 100.000 ya. Kita coret 100.000 dengan angka 5, 5 dibagi 5 1, 100.000 dibagi 5 dapatnya adalah 20.000. Maka artinya 6 kita kalikan dengan 20.000 sama dengan 120.000. Jadi harga jualnya adalah 120.000 rupiah ya. Biar Adi mendapatkan untung sebesar 20%, maka Adi harus menjualnya dengan harga 120.000 rupiah. Saya harapkan kalian semua memahami apa yang sudah saya sampaikan pada materi ini ya. Untuk tugasnya ini ada satu soal saja ya. Kakak menjual tas dengan harga 150.000 rupiah. Dengan penjualan tas tersebut kakak mengalami kerugian sebesar 20%. Tentukan harga pembelian tas tersebut ya. Cuma satu saja. Tugas ini silakan dikerjakan sekarang ya. Nanti pada pertemuan berikutnya atau pada ketika kita tatap muka bisa dibahas dengan guru mapel masing-masing, guru matematika masing-masing ya. Sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.